Marhaban ya Ramadan, akhirnya bulan suci yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Nah, mumpung bulan Ramadan nih, jangan lupa siapin kurma sama sirup. Sirupnya sirup marjan ya. Marjan. Oke, mumpung bulan Ramadan kita bakal bahas tentang zakat. Bukan zakat secara syariah ataupun secara fikih, tapi zakat secara pajak. Loh, apa hubungannya antara zakat dan juga pajak? Buat yang belum tahu, kalau zakat yang telah kita bayarkan itu bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Jadi di setiap tahunnya itu kita bisa menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan dalam laporan SPT tahunan kita. Sebenarnya secara tujuan bakal sama nih antara zakat dan juga pajak, yakni dikembalikan ke masyarakat juga. Bila kita mengeluarkan uang dalam bentuk zakat, maka uang tersebut akan dibagikan oleh pengelola zakat ke para mustahik zakat. Namun bila uang yang kita bayarkan dalam bentuk pajak, maka akan dikembalikan oleh pemerintah ke masyarakat dalam bentuk subsidi ataupun juga pembangunan infrastruktur dan juga lain-lainnya. Ingat ya, kalau zakat yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan ini hanya berlaku untuk orang pribadi, jadi untuk badan tuh nggak bisa. Sedikit tambahan, nggak cuma zakat aja yang dimaksud di sini, tapi juga sumbangan atau perpuluhan. Jadi, nggak cuma yang beragama Islam aja nih yang bisa menikmati pengurang pajak penghasilan ini. Selanjutnya, gue bakal mengganti kata-kata zakat menjadi zakat atau sumbangan, biar lebih general. Lalu bagaimana caranya? Seperti yang udah gue bilang, kalau kalian bisa memasukkan informasi atas pembayaran zakat atau sumbangan itu di dalam laporan SPT tahunan kalian. Di dalam laporan SPT tahunan, di bagian penghasilan neto, terdapat kolom zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, kalian bisa mengisi angkanya di sini, lalu akan otomatis mengurangi PPh terhutang kalian. Nah, kalau udah diisi, langsung nggak perlu bayar pajak. Oh, nggak semudah itu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar zakat atau sumbangan itu bisa menjadi pengurang pajak penghasilan kita. Yang pertama nih, sesuai ketentuan perpajakan, kalau zakat atau sumbangan itu harus diberikan kepada lembaga yang telah ditunjuk nih oleh pemerintah. Tentunya untuk mengurangi kecurangan, karena bisa aja kalian memberikan sumbangan ke pihak-pihak yang sebenarnya nggak membutuhkan bantuan. Dan di dalam peraturan perpajakan juga disebutkan lembaga-lembaga mana aja yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan nggak cuma agama Islam doang loh. Kalian bisa lihat di sini ya, bahwa ada lembaga lainnya yang mengakomodir pemberian zakat atau sumbangan atau perpuluhan untuk semua agama yang diakui di Indonesia. Dan gue udah taruh juga link terkait peraturannya di kolom komentar agar kalian bisa membaca lebih lanjut. Lalu syarat yang kedua adalah adanya bukti setor nih. Kalian bisa menunjukkan bukti setoran atas zakat atau sumbangan yang telah kalian lakukan. Sampai video ini dibuat, gue belum tahu nih di mana kita bisa mengupload bukti setornya itu. Tapi sebagai preventif, kalian bisa menyimpannya itu dalam bentuk digital. Siapa tahu sewaktu-waktu kantor pajak memintanya. Itu dulu aja untuk video kali ini. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.